akan mempresentasikan penelitian untuk mata kuliah metode penelitian dosen pengampu Dr. Agung Tridayudi Skom Mkom dan saya sendiri Slamet Ibrahim, program studi Sistem Informasi Universitas Nasional. Judul penelitian berjudul Analisis Model Pengambilan Keputusan Calon Penerima PIP atau Program Indonesia Pintar menggunakan metode MORA berbasis data Dapodik. Pada latar belakang kesempatan kali ini, tujuannya adalah membantu siswa-siswi yang kurang mampu, di mana banyak siswa-siswi yang masih belum mampu untuk melanjutkan siswa ke jenjang berikutnya. Namun, pada proses seleksi di sekolah masih mengandalkan proses manual dan subjektif dengan dasar pertimbangan pribadi, pengambilan keputusan seperti pengalaman dan intuisi tanpa menggunakan kriteria yang terukur serta tanpa prosedur penilaian yang baku. Maka pada kesempatan penilaian ini saya membuat sebuah sistem model pendukung keputusan berbasis data yang diambil dari data Dapodik, di mana dalam permasalahan penelitian yang terdahulu seleksi PIP masih menggunakan secara manual. Peneliti sebelumnya seperti Nahak dan kawan-kawan yang dilakukan di SMPN 1 Atap Nunumat dan Tony Sabrina dan Bosker Sinaga di SMIK Pelita Nusantara serta Muhammad Rizki dan kawan-kawan di Universitas Muhammadiyah Jember, di mana berdasarkan penelitian mereka yang bersifat manual masih berisiko ketidaktepatan sasaran bagi siswa serta belum optimalnya pemanfaatan data Dapodik, di mana pada penelitian tujuan saya ini adalah merancang dan membangun sebuah model sistem pengambilan keputusan penerima PIP berbasis data Dapodik dengan menggunakan penerapan metode MORA, di mana diambil beberapa variabel seperti DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, pemilik kartu PIP, siswa yatim piatu, siswa disabilitas, penghasilan orang tua, serta jarak tempuh dari rumah ke sekolah, dan juga pemanfaatan data Dapodik yang sudah terintegrasi dengan data dinas sosial. Dalam penelitian ini ada beberapa batasan-batasan masalah yang saya ambil, seperti tahapan perancangan model sistem pengambilan keputusan sebagai proses seleksi secara objektif berdasarkan siswa dari Dapodik, data bersifat simulasi atau data sekunder yang gunanya hanya untuk penelitian dan simulasi model tanpa ke tahap aplikasi. Yang kedua, hanya menggunakan satu metode, yaitu metode MORA. Yang ketiga, model yang dihasilkan masih bersifat prototipe, belum sampai implementasi aplikasi. Studi kasus yang diambil terbatas hanya di satu tempat, yaitu di SMK M57. Metode yang saya gunakan metode MORA sebagai pendekatan pengambilan keputusan multikriteria karena dianggap sederhana, cepat, dan objektif. Seperti langkah-langkahnya yaitu menentukan alternatif dan kriteria penilaian. Yang kedua, melakukan normalisasi agar semua kriteria memiliki skala yang sebanding. Yang ketiga, mengalihkan hasil normalisasi dengan bobot kriteria yang telah ditentukan. Yang keempat,
menentukan nilai untuk kriteria dan mengurangi nilai kriteria cost dan benefit. Yang kelima yaitu menentukan urutan alternatif berdasarkan nilai akhir tertinggi. Dan untuk langkah tahapan selanjutnya yaitu seperti pembobotan, memberikan bobot setiap variabel. Yang kedua, memberikan konversi kualitatif numerik seperti ya dengan angka 1 atau tidak dengan angka 0. Yang ketiga, menormalisasi vektor menjadi bilangan desimal. Yang keempat, pengalihan bobot ke setiap nilai kriteria. Yang kelima, penghitungan skor. Dan yang terakhir, hasil akhir atau peringkat. Kriteria-kriteria penilaian diambil dari DTKS atau SKTM, kepemilikan KIP, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, disabilitas, jarak tempuh ke sekolah. Alur penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah di lingkungan sekolah, kemudian melakukan studi literatur, mencari jurnal-jurnal yang pernah meneliti tentang PIP. Yang ketiga, mengumpulkan data-data. Selanjutnya yaitu penentuan kriteria dan bobot. Terus melakukan perhitungan dengan moral. Yang terakhir, mengambil kesimpulan, di mana alur penelitian yang saya lakukan ini diharapkan menjadikan model SPK yang objektif dan transparan, serta membantu sekolah menentukan penerima PIP untuk tahun-tahun berikutnya. Mudah-mudahan dengan metode Mora yang ini didapatkan hasil efektif untuk seleksi penerima PIP dan dapat dikembangkan pada penelitian-penelitian berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.